Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Siva Syafana Irwanto dalam podcast Basana, bincang santai dan bermakna tentang kepemiluan. Nah teman pemilih, pada pagi hari ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, sangat relate dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi berkelanjutan mengenal kelompok marginal dan rentan. Siapakah bintang tamu spesial kita? Langsung saja kita sambut Bapak Mansur S. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Sipa. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Sipa. Alhamdulillah. Nah teman pemilih, Bapak Mansur ini merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Nah boleh nih Pak sharing kepada teman pemilih terkait perjalanan karir Bapak di bidang kepemiluan Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang sahabat pemilih dan semua masyarakat Kabupaten Mukomuko yang menyaksikan di link YouTube KPU Kabupaten Mukomuko ini. Perkenalkan, nama saya Mansur S. Esos. Saya adalah salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko periode 2023-2028. Baik, sebelum saya jauh berbicara, sedikit saya sampaikan karir saya di penyelenggara pemilu yang memang pada dasarnya saya mulai dari bawah. Pertama, saya menjadi anggota KPPS pada pemilu 2009. Tepatnya waktu itu saya masih berdomisili di Kota Padang. Kemudian saya menjadi pengawas pemilu lapangan, yaitu di bawah jajaran Panwaskap waktu itu pada pemilu 2014 di Desa Siba. Kalau sekarang namanya pengawas kelurahan desa, pada masa itu 2014 namanya pengawas pemilu lapangan. Nah kemudian pada 2018 saya memberanikan diri untuk ikut berkompetisi dalam seleksi anggota KPU Kabupaten Mukomuko pada 2018. Namun pada waktu itu anggota KPU berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu 3 orang. Maka saya tidak dapat. Namun gugatan ke MK oleh Perludem, maka ada putusan pasca gugatan ke MK, KPU dikembalikan menjadi 5 orang untuk kabupaten. Nah termasuk salah satunya Kabupaten Mukomuko. Nah pada waktu itu kami dipanggil kembali yang 7 besar itu untuk ikut kembali fit and proper test. Alhamdulillah hasil fit and proper test saya berhasil di peringkat 1 dan itu dilantik pada Oktober 2018 pasca putusan MK, dan saya menjadi salah satu anggota KPU Kabupaten Mukomuko periode 2018-2023. Saat itu saya juga memegang divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Namun pada berakhir di 2023 saya ikut berkompetisi di seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Alhamdulillah saya lulus dan dilantik pada Agustus 2023. Jadi saya saat sekarang ini sahabat pemilih dan masyarakat Kabupaten Mukomuko menjabat salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko yang mengampu koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, sering disingkat Kordip HPPH. Nah mungkin itu sekilas memperkenalkan diri kepada sahabat dan teman pemilih, khusus masyarakat Kabupaten Mukomuko, karir saya di penyelenggara pemilu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Ternyata panjang ya perjalanan karir Bapak di bidang kepemiluan ini ya Pak ya. Iya. Dimulai dari tahun 2009 ya Pak ya. Artinya dulu Bapak sempat berdomisili di Padang, Sumatera Barat ya Pak ya? Iya, di Kota Padang. Baik. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak tadi,
udah expert lah di bidang kepemiluan ya Pak ya, sudah ahlinya. Nah, kita berbicara partisipasi masyarakat nih Pak. Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Mukomuko pada pemilu tahun 2024 kan seperti yang kita ketahui bersama telah menyentuh angka 89% pada pemilu 2024 kemarin ya Pak ya. Iya. Lalu pada pilkada sebesar 77,26%, di mana target nasional pemilu itu sebesar 79,5% dan pilkada 82% ya Pak ya. Nah, menurut pandangan Bapak nih selaku Kordiv HPPH, bagaimana nih Bapak melihat partisipasi pemilih dan bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin Pak di Kabupaten Mukomuko? Baik, teman pemilih dan khususnya masyarakat Kota Mukomuko, kalau melihat dari partisipasi pada pemilu 2024 itu sangat luar biasa, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Kemudian juga di pilkada 2024 itu luar biasa. Nah, keberhasilan sebuah proses pemilu, kita sebagai penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu tentu melihat dari partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Nah, kemudian juga kita melihat tidak adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi baik itu pada tahapan pemilu maupun tahapan pemilihan atau pilkada. Nah, ini menandakan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kabupaten Mukomuko cukup berhasil dan sangat berhasil dari tingkat partisipasi yang cukup luar biasa persentasenya, kemudian tidak adanya gugatan peserta pemilu ke tingkat Mahkamah Konstitusi terhadap hasil yang diperoleh dalam tahapan pelaksanaan pemilu maupun pilkada tersebut. Nah, ini menandakan keberhasilan yang luar biasa terhadap pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Kabupaten Mukomuko. Nah, pada masa non tahapan nih Pak, KPU Kabupaten kan diharuskan untuk melaksanakan sosialisasi berkelanjutan kepada pemilih pemula dan juga kepada pemilih yang terdapat di wilayah partisipasi rendah dan juga daerah dengan potensi pelanggaran pemilu atau juga wilayah yang sulit akses. Nah, menurut pengawasan Bapak nih selaku anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko, wilayah mana nih yang memiliki potensi partisipasinya rendah dan juga pelanggaran pemilu atau pemilihan yang tinggi di Kabupaten Mukomuko ini Pak? Baik Mas Ipa. Ya Bapak. Nah, terhadap kami sebagai Bawaslu, memang ada kami itu menyusun namanya Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP. Baik. Nah, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu, kami di Bawaslu ini melihat bahwa ada 3 kategori wilayah. Wilayah rawan tinggi, wilayah rawan sedang, dan wilayah rawan rendah. Nah, berdasarkan hasil penyusunan IKP bahwa di Kabupaten Mukomuko ini tidak termasuk pada wilayah rawan tinggi, tetapi masuk wilayah rawan rendah. Namun pada prinsipnya mungkin dari pengamatan kawan-kawan KPU ada beberapa wilayah yang sulit akses, kemudian partisipasi rendah, kemudian adanya tingkat kerawanan melakukan pelanggaran. Nah, namun secara umum di Kabupaten Mukomuko menurut pandangan kami sebagai pengawas pemilu bahwa di wilayah Mukomuko ini tergolong indeks kerawanannya adalah wilayah rawan rendah. Artinya kalau kita melihat beberapa daerah, beberapa TPS adanya tingkat partisipasi yang rendah berdasarkan hasil dari penghitungan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU di lapangan. Nah, tentu ini menjadi perhatian khusus buat kita sebagai penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Namun pada prinsipnya Kabupaten Mukomuko berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang disusun oleh
Bawaslu dalam hal ini merupakan wilayah rawan rendah. Rawan rendah, baik. Jadi ada 3 kategorinya ya Pak ya, Iya. tinggi, sedang Sedang dan dan rendah. Dan Kabupaten Mukomuko termasuk di Rawan rendah. rawan rendah, baik. Nah kita boleh nih Pak sambil ngopi-ngopi dulu Iya. boleh. Berdasarkan data KPU Kabupaten Mukomuko nih Pak, pada pemilu tahun 2019 terjadi pemungutan suara ulang atau PSU ya Pak ya, Ya. di TPS 1 Desa Penarik. Nah lalu kemudian pada pemilu 2024 juga terjadi PSU di Desa Penarik di TPS 9 ya Pak ya. Nah pada pilkada tahun 2024 kami menemukan data bahwasanya partisipasi terendah itu di Desa Penarik di Kecamatan Penarik Pak, khususnya di TPS 6. Ya. Untuk kategori potensi pelanggaran pemilu nih Pak dan partisipasi terendah sepertinya itu tuh mengucut ke Desa Penarik ya Pak ya. Nah itu kami ingin tahu nih Pak, menurut kacamata pengawasan Bapak, kenapa ini bisa terjadi di Desa Penarik tersebut Pak? Baik, Mbak Sipa, berdasarkan pengawasan kami dan jajaran di bawah, memang sejarah ini ya di Desa Penarik itu terjadi PSU di pemilu 2019, kemudian di pemilu 2024, namun pada TPS yang berbeda. Iya. Nah, kalau menurut pandangan kami Bawaslu bahwa itu terjadi adanya wilayah rawan berulang-ulang. Nah, penyebabnya mungkin kalau secara kacamata Bawaslu bahwa di sana kurang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses yang terjadi pada saat pemungutan suara. Nah, kalau kami Bawaslu tentu melakukan pengawasan sesuai dengan tugas, karena di TPS ini yang punya wilayah untuk mengawas adalah pengawas TPS. Namun dalam hal ini kami Bawaslu dalam penekanan kepada jajaran yang bawah, khususnya adalah pengawas TPS, untuk benar-benar memperhatikan petunjuk dan teknis dalam melakukan pengawasan terhadap kawan-kawan KPPS dalam melakukan proses pungut hitung pada TPS yang menjadi tanggung jawab mereka. Baik, bagaimana Pak upaya agar hal serupa tidak terjadi lagi di Desa Penarik Pak? Ya, kalau menurut saya, agar hal itu tidak terjadi, ya pertama tadi Desa Penarik menjadi perhatian khusus dari perekrutan penyelenggara. Mungkin mulai dari PPS-nya, kemudian KPPS, kemudian dalam hal ini di atas PPS ada PPK, itu melakukan monitoring dan supervisi lebih intens kepada jajaran yang ada di bawah tersebut. Nah kemudian dalam melakukan BIMTEK terhadap kawan-kawan KPPS menjelang pemungutan dan penghitungan suara, benar-benar memberikan BIMTEK yang lebih masif dan maksimal agar mereka dalam hal ini KPPS memahami regulasi, kemudian petunjuk teknis dalam proses pungut hitung di TPS tersebut. Nah, namun demikian kita tidak bisa lengah dengan wilayah-wilayah yang lain, karena kita tidak bisa mengetahui hari ini atau pemilu yang sebelumnya terjadi di Desa Penarik, bisa jadi pemilu berikutnya tidak lagi di sana. Artinya kita harus waspada ya Pak ya, Ya. tidak harus terpaku dengan Desa Penarik Desa Penarik saja. Ya, bisa jadi terjadi juga di desa-desa Desa yang lain lain. di Kabupaten Mukomuko ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali nih Pak. Berbicara tentang sosialisasi nih Pak, tema kita pada pagi hari ini. Ya. Sosialisasi KPU kan targetnya adalah pemilih pemula ya Pak ya, pada masa non tahapan ini ya. Nah, selain pemilih pemula juga ada kelompok marginal dan kelompok rentan nih Pak.
Nah, sebagai mantan anggota KPU di bidang Sosdiklik, Parmas, dan SDM, nah tentu Pak Mansur ini telah menguasai terkait sosialisasi ya Pak ya. Boleh nih dijelaskan kepada teman pemilih gambaran dari kelompok marginal dan kelompok rentan itu apa sih Pak? Baik Mbak Sipa, teman pemilih, memang pada tatanan pemilih ini yang paling banyak itu adalah pemilih pemula dan di usia, bahasanya itu bahasa gaul sekarang ini Gen Z, atau pemilih yang di usia yang masih sangat muda. Nah memang sosialisasi ini penting, walaupun itu pada non tahapan kita tetap harus melakukan sosialisasi kepada pemilih. Nah terutama pemilih pemula. Nah mungkin harus ada giat yang pada masa itu saya yang mengaku divisi Sosdiklik, kami banyak melakukan turun ke sekolah karena memang sasaran pemilih pemula itu adalah usia sekolah antara kelas 11 dan kelas 12 di SLTA. Nah bisa kawan-kawan KPU melakukan namanya KPU Gustus Goal. Bisa melakukan sosialisasi langsung ke ruangan, bisa menjadi salah satu pembina upacara pada saat pelaksanaan upacara hari Senin di sekolah tersebut, artinya di sekolah tingkat SLTA, baik itu SMA, SMK maupun MA yang ada di Kabupaten Muko-Muko. Nah kemudian di samping itu pada pemilih yang rentan atau marginal, memang pemilih marginal inilah pemilih yang memiliki keterbatasan dalam akses, salah satunya mungkin pemilih disabilitas, kemudian pemilih pekerja buruh pada sebuah perkebunan atau perusahaan, kemudian mungkin pemilih yang fokus pada pekerjaan untuk menyambung hidup mereka, artinya mereka tidak tersentuh dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan edukasi kepada mereka terhadap proses yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya mungkin sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Nah, namun dalam hal ini terhadap pemilih yang disabilitas, untuk di Kabupaten Muko-Muko mungkin KPU bisa bekerja sama dengan sekolah luar biasa, SLB SLB, karena di SLB itu berkumpullah ngomong ya pemilih usia muda, usia pemula yang benar-benar keterbatasan akses ataupun mental mereka yang menyandang disabilitas. Nah karena kalau dulu pada masa saya masih di Sosdiklik, kami juga melakukan kerjasama dengan sekolah luar biasa. Kami mendatangi sekolah luar biasa, dan sekolah luar biasa bisa mengumpulkan pemilih-pemilih yang penyandang disabilitas walaupun mereka tidak siswa di SLB tersebut, sehingga sosialisasi yang disampaikan itu bisa dipahami oleh mereka. Kita melalui tentu gurunya yang paham tentang bahasa mereka untuk menyampaikan informasi terkait proses-proses dan tahapan-tahapan pemilu yang ada. Nah, kemudian agar sosialisasi ini berjalan lebih masif dan intens, nah tentu kawan-kawan KPU dalam hal ini bisa menggunakan media-media yang ada, terutama media sosial yang dimiliki oleh KPU, mungkin Facebook, karena masyarakat pada umumnya baik itu pemilih pemula maupun pemilih yang sudah tua, mereka juga intens dalam membuka media sosial ataupun Facebook, sehingga melalui media sosial Facebook bisa menyampaikan informasi atau mensosialisasikan apa yang diharapkan oleh kawan-kawan KPU kepada sahabat pemilih. Mungkin itu, Mbak. Baik. Artinya pemilih pemula itu anak
SMA ya Pak ya, Ya. yang masih usia 17 tahun ya Pak ya, dan pemilih marginal berdasarkan penjelasan Bapak tadi yaitu pemilih yang mempunyai keterbatasan akses ya Ya. Pak ya. Baik Pak, menurut peta Bawaslu nih Pak, wilayah mana nih yang tergolong kelompok marginal dan kelompok rentan di Kabupaten Mukomuko ini Pak? Baik, Mbak Sipa, menurut kacamata kami Bawaslu, bahwa kelompok marginal di Kabupaten Mukomuko tentu masyarakat atau desa yang masuk wilayah perkebunan, karena rata-rata mereka yang bekerja di perkebunan itu adalah buruh, artinya mereka sehari-harinya mencari kehidupan di perusahaan atau menjadi buruh di salah satu perkebunan. Nah, kemudian kalau kelompok kelompok rentan ini di Kabupaten Mukomuko secara umum tidak terlalu banyak dan tidak menyebar di seluruh Kabupaten Mukomuko. Hanya ada beberapa wilayah yang menjadi kelompok rentan. Salah satunya mungkin di Kabupaten Mukomuko ya kita melihat adanya sekolah luar biasa. Nah, ini bagian dari tempat berkumpulnya kelompok rentan dan ini keterbatasan dalam menggunakan akses karena kekurangan fisik, mungkin penglihatan maupun pendengaran. Nah, mereka dikumpulkan dalam sekolah luar biasa. Nah, dalam hal ini tentu harapan kita kepada kelompok yang rentan ini ya berharap kepada keluarga terdekat mereka, kalau dia orang tua ya anak-anak mereka yang bisa memberikan pemahaman bahwa pada saat pemilu maupun pemilihan itu memberikan pemahaman untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau memang dia tidak bisa datang ke TPS ya petugas KPPS mendatangkan ke rumah mereka. Nah, itu bagian dari harapan kita untuk kedepannya terhadap pemilih yang rentan dan marginal ini. Nah, kalau untuk perkebunan ini masyarakat yang bekerja di perkebunan mungkin kawan-kawan KPU bisa melakukan sosialisasi kerjasama dengan perusahaan yang ada. Dulu saya teringat waktu Sosdikli yang saya pegang, kami di mana itu Pak? Kami melakukan sosialisasi pada masyarakat pekerja kebun atau buruh. Itu kalau nggak salah di semua perusahaan yang ada, perusahaan agro di Bunga Tanjung, perusahaan DDP di di Ipuh, kemudian di Kecamatan 14 Koto perkebunan, kemudian di Kecamatan Airami, kemudian agro di Air Ulu. Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pemilih yang sebagai buruh di perkebunan tersebut. Nah, artinya dengan sosialisasi yang disampaikan itu juga memberikan pendidikan, pemahaman kepada pekerja kebun untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan maupun pemilu. Mungkin itu Mbak Sipa. Baik, artinya Kabupaten Mukomuko ini termasuk yang banyak kelompok marginal dan rentannya ya Pak ya, yang bisa kita sentuh untuk sosialisasi ya Pak. Ya, terutama yang marginal ya. Baik Pak Mansur, tidak terasa nih sudah cukup lama kita berbincang-bincang ya Pak ya. Iya. Nah, untuk closing statement nih Pak, boleh Bapak sampaikan nih masukan atau sarannya untuk pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan pada masa non tahapan ini Pak kepada teman pemilih. Baik, Pak Sipa dan sahabat teman pemilih dimanapun berada, walaupun pada non tahapan sosialisasi ini penting juga disampaikan, terutama pada saat sekarang kawan-kawan KPU melakukan namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya, betul, Pak. atau PDPB.
yang dilaksanakan 3 bulan sekali. Artinya setiap 3 bulan akan dilakukan rekapitulasi pemutaran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini penting teman pemilih ketahui bahwa proses pada pemutaran data pemilih berkelanjutan ini ingin kami sampaikan bahwa jika ada keluarga atau tetangga yang sudah tidak memenuhi syarat lagi menjadi pemilih, silakan disampaikan kepada KPU ataupun Bawaslu. Dalam hal ini sesuai dengan dokumen pendukungnya. Artinya kalau dia sudah meninggal tentu ada surat keterangan kematian. Nah, ini bagian dari sosialisasi untuk memutakhirkan data pemilih yang berkelanjutan. Nah, kemudian pada non tahapan penting juga teman pemilih ikuti media sosial yang ada, baik itu di KPU maupun Bawaslu, bahwa ada sosialisasi yang disampaikan oleh kawan-kawan KPU melalui media sosial. Ini penting diketahui dan dipahami oleh kawan-kawan atau teman-teman pemilih. Nah, pada tahapan ini yang paling penting adalah sosialisasi tetap dilaksanakan walaupun itu ada keterbatasan dari anggaran pada efisiensi anggaran, namun sosialisasi tetap bisa dilakukan melalui jalur-jalur yang tidak menggunakan anggaran yang cukup besar. Nah, ini yang harapan kita semua, bahwa teman pemilih, sahabat pemilih di sana tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU dalam sosialisasi. Ini tuh Mbak, terima kasih. Baik, luar biasa sekali nih teman pemilih, kesan dan masukan yang disampaikan oleh Bapak Mansur S selaku Kordiv HPPH ya. Baik, teman pemilih, demikianlah podcast kita pada pagi hari ini. Saya Siva Syafana Irwanto dan Pak Mansur pamit undur diri. Tetap tonton YouTube kita di kanal YouTube KPU Kabupaten Mukomuko dan juga follow Instagram, Facebook, dan akun X KPU Kabupaten Mukomuko untuk mengetahui info kepemiluan dan demokrasi lainnya. Baik Pak, terima kasih nih Pak untuk saran, masukan, dan ide-ide briliannya nih Pak untuk sosialisasi KPU ke depannya. Ada KPU Goes to School tadi ya yang Bapak sarankan. Ada juga sosialisasi ke kelompok marginal dan kelompok rentan seperti di perkebunan. Lalu ada sekolah luar biasa ya Pak. Banyak ide-ide menarik yang bisa KPU nantinya terapkan nih untuk sosialisasi non tahapan. Nah, baik teman pemilih, demikianlah podcast kita pada hari ini. Saya Siva Syafana Irwanto dan Pak Mansur pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.